Tema 6D, Globalisasi. Subtema 1, Globalisasi di sekitarku. Pembelajaran pertama. Benda dan negara pembuatannya. Televisi produksi Jepang, kurma produksi Arab, mainan anak produksi Cina, pakaian batik produksi Indonesia, karpet produksi Turki, komputer produksi Amerika, dan keju produksi Australia. Di berbagai negara juga terdapat barang-barang yang sama, karena adanya pengaruh globalisasi. Globalisasi adalah masuk atau meluasnya pengaruh dari suatu negara ke negara lain, atau globalisasi diartikan masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia yang mengakibatkan aktivitas yang sebelumnya terbatas secara nasional, secara bertahap berkembang menjadi tidak terbatas melampaui dunia. Globalisasi terjadi karena beberapa faktor berikut. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi, terutama teknologi komunikasi, seperti media elektronik yang dapat menembus ruang dan waktu sehingga informasi yang terjadi di suatu negara dapat diakses oleh negara lain dengan mudah. Yang kedua, adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menjamin kemudahan terlaksananya transaksi ekonomi antar negara. Yang ketiga, adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi transportasi, sehingga memudahkan pengiriman barang dan jasa antar negara. Dan yang keempat, adanya kemajuan kerjasama ekonomi internasional yang semakin erat sehingga memudahkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antar negara. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, pola hidup yang serba cepat. Yang kedua, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam. Dan dampak negatif globalisasi. Berkurangnya tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian, perubahan dari kehidupan yang berdasarkan kebersamaan menjadi kehidupan individualisme. Yang ketiga, masuknya budaya barat yang mempengaruhi pola hidup masyarakat. Ciri-ciri yang menandai era globalisasi yaitu: 1. Globalisasi ditandai dengan kecepatan informasi, kemajuan teknologi komunikasi, serta mudahnya transportasi. Yang kedua, globalisasi dapat membentuk tata kehidupan dunia baru yang lebih baik. Yang ketiga, globalisasi telah melampaui batas-batas setiap negara. Yang keempat, pada era global, negara-negara saling bergantung satu sama lain. Yang kelima, masyarakat pada era global sangat mengutamakan pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keenam, terjadinya perdagangan bebas yang terbuka antar negara. Perusahaan-perusahaan asing dari berbagai negara dapat menanamkan modalnya di suatu negara serta mendirikan perusahaan. Laporan adalah sesuatu yang diberitahukan dari hasil pengamatan atau kunjungan. Laporan yang baik adalah terperinci, sesuai fakta pengamatan, dan mudah dipahami. Kegunaan laporan adalah memberikan gambaran pada orang lain tentang apa yang diamati. Bagian-bagian laporan yaitu: nama pembuat laporan, lokasi pengamatan, waktu pengamatan, objek pengamatan, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Contoh laporan ada di halaman 9 buku paket tema 6D. ASEAN. ASEAN adalah organisasi kerjasama negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya memiliki tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial, meningkatkan keadilan sosial dan hak asasi manusia, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Contoh kerjasama negara-negara ASEAN di bidang sosial: penanganan narkoba dan solusinya, penanggulangan bencana alam, perlindungan terhadap difabel. Contoh kerjasama antar negara ASEAN di bidang sosial: penanganan narkoba dan solusinya, penanggulangan bencana alam,
perlindungan terhadap difabel, acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan kegiatan olahraga internasional yang melibatkan seluruh anggota ASEAN atau SEA Games, kerjasama untuk meningkatkan pariwisata, diadakannya Kongres Pemuda ASEAN, pertukaran acara program televisi, misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN. Listrik, bagian-bagian PLTA yaitu ada bendungan, turbin, generator, dan jalur transmisi. Pada aliran listrik, terdapat diagram pembangkit energi listrik. Dapat BBM, bahan bakar minyak, menggunakan diesel, sedangkan pembangkit listriknya bisa menggunakan air, uap, dan gas pemanas bumi, serta nuklir. Dia akan masuk ke dalam turbin, serta perputaran air membuat turbin berputar, dan generator akan menghasilkan listrik. Selanjutnya, melalui saluran transmisi. PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, memanfaatkan saluran irigasi, sungai, atau air terjun tanpa dibendung terlebih dahulu. PLTMH biasanya dibuat di pedesaan oleh swadaya penduduk pedesaan. Bagian-bagian PLTMH yaitu turbin, generator, saluran pembawa, dan panel kontrol. Pembelajaran kedua, reklame adalah suatu tindakan yang ditunjukkan untuk menarik perhatian orang atas suatu jenis barang atau jasa dengan cara membangkitkan minat dan kemauan seorang untuk memiliki atau memakai jasa tersebut. Atau dapat diartikan juga sebagai upaya seseorang atau organisasi tertentu memperkenalkan suatu barang atau jasa, ide atau program dengan mengandalkan pengumuman dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Berbagai media yang digunakan untuk melakukan kegiatan reklame yaitu media audio, media visual, atau media audiovisual. Menurut tujuannya, reklame dibagi menjadi dua, yaitu reklame komersial dan reklame non-komersial. Bacalah teks tentang persahabatan Made dan Ipung. Pembelajaran ketiga, sebelum sampai ke konsumen, listrik melalui serangkaian proses terlebih dahulu, yaitu pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan distribusi. Sebelumnya telah dibahas dalam tema C, proses penyaluran listrik sampai kepada konsumen. Pembelajaran keempat, pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari gaya hidup, makanan, pakaian, komunikasi, nilai, dan tradisi. Pada gambar 1.22, kemampuan membeli seseorang ditentukan oleh keadaan ekonominya. Dan selanjutnya, berbagai macam makanan cepat saji digemari masyarakat Indonesia, serta perkembangan internet memudahkan orang berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Pembelajaran kelima, kerjasama ekonomi antar negara pada era globalisasi. Kerjasama antar negara adalah terjalinnya hubungan antara satu negara dengan negara lain melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Bentuk kerjasama antar negara bermacam-macam, yaitu kerjasama ekonomi, perdagangan, budaya, dan lain-lain. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Tujuan kerjasama ekonomi antar negara adalah mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang, meningkatkan taraf hidup manusia,
kesejahteraan, dan kemakmuran dunia, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan, meningkatkan devisa negara. Berdasarkan jumlah negara yang melakukan kerjasama ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu kerjasama ekonomi bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral. Kalau ekonomi bilateral, kerjasama antara satu negara dengan negara tertentu. Sedangkan ekonomi multilateral, kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Multilateral dibagi menjadi dua, yaitu kerjasama regional dan kerjasama internasional. Kalau kerjasama regional yaitu kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan, sedangkan internasional kerjasama antara negara-negara dunia tidak terbatas dalam suatu kawasan. Contohnya, ASEAN dan OPEC merupakan kerjasama ekonomi multilateral. Bacalah teks yang berjudul Festival ASEAN di Jepang. Pembelajaran ke-6. Bacalah teks pada bacaan pada halaman 34 dan 35 yang berjudul Penyebab Listrik Padam. Kemudian dilanjut membaca kembali cerita berjudul Mengerjakan Tugas Bersama halaman 36 dan 37. Selanjutnya kita akan membahas kalimat pujian. Kalimat pujian adalah kalimat yang berisi pengakuan mengenai kelebihan atau kebaikan orang lain. Kata-kata yang sering digunakan adalah bagus, hebat, luar biasa, wah, dan aduhai. Contohnya, ada kalimat-kalimat pujian berikut. Perhatikan kalimat-kalimat pujian berikut. Contohnya, wah, enak sekali buah rambutan di kebun pamanmu ini. Bisa kalian baca di buku paket masing-masing.